Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya jalankan bersama teman-teman saya di kelas kewirausahaan 3. Nah, bisnis kita itu adalah tentang makanan. Kita memproduksi puding coklat regal, di mana puding coklat itu dilapisi dengan topping regal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, saya Yolanda Brisyana, dan ada anggota saya Ainaya Nurul Adila dari Fakultas Mercubuana dan Panji Nata Prawira. Nah, latar belakang dibangunnya usaha ini, yang pertama itu karena dunia usaha khususnya bidang kuliner untuk saat ini tuh lagi berkembang dengan sangat pesat gitu. Terbukti dengan banyaknya makanan yang bermunculan dengan variasi rasa yang beraneka ragam. Nah, makanan yang enak dan bergizi itu nggak harus mahal. Contohnya itu kayak puding. Masyarakat Indonesia itu umumnya cenderung lebih suka makanan yang siap saji, murah, dan jumlahnya banyak, enak, dan juga menarik. Nah, maka dari itu di sini kita nawarin puding regal, di mana puding ini tuh pembuatannya cukup cepat dan yang pasti harganya pun terjangkau untuk semua kalangan. Nah, visi misi dari usaha kita, visinya itu adalah menjadi usaha kecil yang maju dan berkembang dengan mengutamakan kualitas rasa dan penampilan produk. Kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami. Jadi usaha kita ini didasari oleh customer orientation, di mana kepuasan pelanggan itu nomor satu untuk kami. Jadi sebisa mungkin masukan-masukan dari para pelanggan pasti akan kami tambahkan lagi setiap harinya untuk mengembangkan produk-produk kami agar lebih memuaskan untuk semua pelanggan kami. Nah, yang kedua ada misi. Misi dari usaha kita adalah yang pertama, satu, membuat aneka puding dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan nilai gizi. Nah, jadi kita tuh nggak sembarang bikin puding. Jadi kita bikin puding pun juga perhatiin gizinya, kadar gulanya. Jadi semua itu aman buat dikonsumsi buat segala umur. Nah, yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Nah, itu sama kayak tadi visi kita. Kita akan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan agar pelanggan tuh nggak segan untuk balik lagi ke toko kita. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang terkenal sekarang. Nah, sekarang kan lagi booming banget puding ya. Ada silky puding, ada puding yang pakai topping aneh-aneh, macam-macam. Nah, salah satunya itu punya kita puding yang pakai topping biskuit regal, dimana biskuit regal pasti semua orang udah tahu kan. Biskuit regal itu selain renyah, pasti gizinya juga tinggi dong. Nah, yang keempat itu dari misi kita ingin membuka cabang di berbagai kota. Tujuan usaha kita yang pertama ada memperoleh keuntungan. Karena dalam usaha pasti kita pengen untung dong. Dari usaha ini kita nggak terlalu ngeluarin banyak modal, tapi alhamdulillah untungnya tuh lumayan banyak. Karena semua usaha pasti kan pengennya ngeluarkan sedikit modal tapi meraih keuntungan yang banyak kan. Nah, tujuan kedua, menyediakan puding yang enak dan bergizi, itu pasti kan. Seperti yang udah saya bilang tadi, kita tuh nggak asal bikin dessert, nggak asal bikin puding dengan takaran yang gulanya kebanyakan biar manis, tapi kita tuh juga memperhatikan
takaran-takarannya gitu loh. Jadi nggak asal takarin gula berapa, takarin coklat berapa, semuanya itu udah kita perhitungkan nilai gizinya. Nah, yang ketiga, menjual makanan yang bisa menyasar semua kalangan. Karena puding ini makanan siap saji, yang semua umur tuh pasti bisa makan dong. Karena ini kita tuh pakai bahan-bahan yang bebas dari bahan-bahan kimia, kita cuma pakai bahan-bahan alami. Jadi aman banget buat semua golongan, mau anak muda, mau anak kecil, mau orang tua, semuanya bisa makan puding kita. Nah, di sini ada profil perusahaan kita. Nama ya sesuai yang bisa kalian lihat, nama perusahaan kita itu Your Dessert Cup. Jadi kita tuh menyediakan dessert dalam kemasan cup, dimana setiap dessert yang kita sajikan itu sudah diatur sesuai cupnya. Nah, bidang usaha kita itu kuliner. Alamat usaha kita ada di Jalan Kenanga Raya nomor 20. Jadi kalau misalnya kalian mau pesen offline, bisa langsung datang ke toko kita di Jalan Kenanga Raya nomor 20. Tapi kalau misalnya kalian mau pesen online, kita juga ada Twitter, ada Instagram, dan juga ada WhatsApp yang bisa kalian chat untuk melakukan pesanan. Nah, jumlah tenaga kerjanya itu ada 2 orang. Terus, nah, ini penjelasan tentang produk kita. Jadi, produk kita ini puding yang menggunakan bahan-bahan alami. Rasanya tuh manis dan berserat tinggi serta baik untuk kesehatan. Adapun harganya juga sangat terjangkau. Jadi, kita tuh jual puding ini dengan harga 15.000 sampai 25.000. Pasti terjangkau banget kan buat semuanya, mau pelajar, mau orang tua, mau orang yang udah dewasa pun pasti bisa menjangkau harganya kan, karena kita jualnya juga nggak terlalu mahal, nggak kayak di luar sana. Kalau di luar sana tuh paling murah di mall-mall tuh 50.000, 40.000. Nah, kita nggak sampai segitu. Nah, target dan segmentasi pasar kita, target pasar dari produk ini itu kantor, rumah makan, catering, dan warung-warung, kios, toko, bahkan perorangan untuk acara keluarga. Jadi semua kebutuhan itu bisa kita penuhi gitu. Kalau misalnya kalian butuh lagi ada acara, terus butuh dessert, butuh makanan hidangan penutup mulut, kalian bisa kontak kita. Kita juga nyediain delivery pengantarannya. Nah, jadi dalam artian usaha ini tuh bisa buat semua golongan. Segmentasi pasar dari produk ini untuk kalangan umum karena bisa dinikmati dari semua kalangan, mau anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai orang tua juga semuanya bisa nikmatin produk ini. Nah, setiap kegiatan itu kan harus ngukur kemampuan produk ya. Jadi kita tuh bikin analisa SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi yang pertama, kekuatan kita itu ada dari satu, terbuat dari bahan-bahan alami. Terus kedua, bahan produk kita itu pasti sehat dan higienis dong. Pasti kesterilannya semuanya tuh kita jaga. Yang ketiga, dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jadi seperti yang saya udah bilang dari tadi, semuanya tuh mau orang tua, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya bisa nikmatin puding kita. Nah, kelemahannya itu ada di yang pertama, produk itu mudah ditiru. Seperti yang kayak puding-puding lain itu pasti niru satu sama lain kan. Nah, sama halnya kayak puding kita. Kelemahannya ini ya, produk kita tuh gampang banget ditiru sama penjual-penjual lain. Nah, yang kedua, produk itu tidak tahan lama karena kita buatnya dari bahan-bahan alami dan langsung dibuat tanpa bahan pengawet. Nah, jadi
produk kita itu nggak tahan lama, paling cuma tahan 1-2 hari kalau kamu taruh di kulkas. Jadi kalau misalnya sampai berhari-hari tuh nggak akan enak lagi. Nah, yang paling enak sih kalau misalnya kalian taruh di kulkas, itu makan pas lagi dingin-dinginnya itu pasti enak banget. Nah, yang ketiga itu opportunity atau peluang. Nah, peluang tuh yang pertama, tempatnya strategis. Terus kedua, industri kuliner itu nggak pernah surut ya. Namanya makanan, pasti semua orang butuh makan kan. Nggak mungkin orang tuh nggak makan. Nah, yang ketiga, prospek peluang cukup besar untuk dikembangkan. Jadi misalnya kita sekarang baru ada topping regal, mungkin kalau misalnya nanti usaha kita ini berkembang secara pesat, kita akan tambahin topping lain, mungkin kayak Nutella, KitKat, atau coklat yang lain ya gitu. Terus yang terakhir itu ada ancamannya. Ancamannya itu banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Seperti yang tadi saya udah bilang kan. Contohnya kayak ada silky pudding. Itu ada banyak dijual di mall-mall. Terus belum lagi puding-puding lain yang jual juga di online. Yang sama dessert-dessert juga. Nah, itu tuh cukup buat jadi pesaing buat kita. Nah, kalau misalnya kalian semua tertarik dengan apa yang kita tawarkan, kalian bisa hubungi kita di Twitter dan Instagram. Untuk pemesanannya kalian tinggal buka aja. Ini ada di sini. Ada Twitter dan Instagram. Nanti kalian bisa pesen di sini dan kita akan bales pesanan kalian, kita akan segera proses pesanan kalian. Nah, makanan kita ini logonya adalah sweet, smooth, and tasty. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.